Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Salah satunya adalah manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dalam hal ini, kita harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa manusia diberi kesempurnaan seperti itu? Jelas jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kali ini sahabat, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengingat kembali bagaimana proses penciptaan manusia dan apa hikmah di dalamnya. Jadi, judul di konten kali ini adalah hikmah dari proses penciptaan manusia. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, proses penciptaan manusia. Ketika kita sekolah dulu, tentu kita pernah belajar ilmu pengetahuan alam atau sains. Di sana dijelaskan bahwa awal-awal terjadinya manusia adalah ada yang dinamakan dengan teori evolusi. Nah, dalam teori evolusi tersebut disebutkan bahwa manusia ini berasal dari kera atau dari monyet. Teori ini banyak sekali pro kontra di antara para ilmuwan, sehingga dilakukanlah penelitian-penelitian untuk mengetahui tentang proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwa proses penciptaan manusia itu asalnya dari air yang hina dina, yaitu air mani. Setelah itu berubah jadi segumpal darah, dari segumpal darah berubah jadi segumpal daging, dan setelah itu ditiupkanlah ruh ke dalamnya, sehingga terciptalah makhluk yang sempurna, yaitu manusia. Selanjutnya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sabda beliau, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata, haddasana, telah mengabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dialah sebaik-baik orang, dan Rasulullah itu benar dan kata-katanya itu dibenarkan. Inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dalam hadis itu jelas bahwa manusia diciptakan dari nutfah. Dia diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian setelah itu jadi segumpal darah. Kita bacakan lagi sahabat. Inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqah mithla dhalik summa yakunu mudghah mithla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi
wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Masya Allah. Jelas sekali sahabat bahwa proses penciptaan manusia itu asalnya dari setetes mani yang hina dina, berubah jadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu datang malaikat meniupkan ruh ke dalam tubuh janin tersebut. Sungguh sahabat, demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga. Itu lanjutan dari hadis itu ya sahabat. Kata Rasulullah, demi Allah tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta atau tinggal sejengkal. Akan tetapi ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan amalan ahli neraka, padahal tinggal sejengkal lagi jarak dia ke surga, maka masuklah dia ke dalam neraka. Masih dalam hadis itu sahabat, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia ke neraka tinggal 1 hasta atau tinggal 1 jengkal. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurganya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari firman Allah dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang proses penciptaan manusia, ada hikmah yang bisa kita petik. Banyak sekali, bukan hanya ada, tapi banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal tentang kita, mulai dari sejak kita dalam alam rahim sampai kita lahir ke dunia dan nanti kita mau jadi apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya. Apalagi sahabat, untuk penciptaan manusia tadi selama 40 hari, jelas dalam ilmu kedokteran juga asalnya manusia itu diciptakan dari zigot. Jadi manusia itu asalnya dari pencampuran sperma dan juga sel telur, bertemulah dalam oviduk, nanti turun ke rahim, berhari-hari dalam 3 fase persis sama yang disebutkan dalam Al-Quran, dan masuklah ke alam rahim. Dari zigot itu kan ada pembelahan ya sahabat. Setelah itu tepat di usia 4 bulan ditiupkan ruh, dan menurut teori kedokteran usia itu janin yang ada dalam perut itu bisa peka terhadap cahaya, peka pada suara, dan mulai ada detak jantung. Masya Allah sahabat, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, baik itu masalah kebahagiaannya ataupun kecelakaannya. Dan tidak mungkin sahabat bagi seorang manusia untuk memutuskan
aku adalah ahli surga, kamu ahli neraka. Tidak bisa seperti itu, karena dalam hadis Rasulullah juga jelas ada seseorang yang selama hidupnya melakukan perbuatan ahli surga, tapi beberapa jengkal lagi masuk surga, ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka. Bahkan dia sok suci bahwa dia paling suci, paling yang akan masuk duluan masuk surga. Kata Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia masuk surga, nerakalah bagi orang itu. Dan ketika dia yakin bahwa orang yang dia tunjuk ahli neraka, dia tidak tahu, bisa saja ketika sejengkal lagi dia masuk neraka, dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi hikmah yang kedua, kita tidak tahu kita jadi ahli surga ataupun ahli neraka. Sadari itu sahabat. Ilahi las ulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kita memang bukan ahli surga ya sahabat, tapi kita memang takut dengan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga ya sahabat. Dan ingat sahabat, hikmah selanjutnya, amalan itu tidak ditentukan di awal, tapi akhirnya. Jadi apapun yang sahabat lakukan, jangan takut, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhirnya, bukan awalnya. Selanjutnya sahabat, kita harus tenang, kita harus legowo dalam menerima ketentuan Allah. Semisal gini sahabat, pedagang selama berhari-hari dagangannya itu sepi pembeli, kita merasa shock, kita merasa stres. Kalau kita ingat pada Allah dan kita ingat pada sabda Rasulullah, hati kita harusnya tenang. Karena sejak dalam rahim orang tua kita, ketika proses penciptaan kita sampai seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu galau. Allah tahu yang terbaik buat kita. Tugas kita hanyalah berusaha. Kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Seseorang tidak akan mati kecuali apa-apa yang telah digariskan, karena kematian sudah ditentukan ketika ruh ditiupkan ke dalam janin kita, kepada diri kita ketika kita masih berusia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Jadi kita jangan bilang, aduh kematian saya tinggal 1 bulan lagi, kematian saya tinggal 1 hari lagi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Tugas kita lakukan yang terbaik, beribadahlah kepada Allah. Kita harus ingat mati supaya kita dekat pada Allah dan kita melakukan amalan-amalan akhirat. Tapi kita pun harus yakin bahwa Allah akan memberikan usia yang panjang kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi khalifah di muka bumi itu, menjalankan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Kan kalau kita ada abi ma'arek maut il enjing, saya mah besok juga mati, nggak perlu melakukan apapun, nggak perlu saya kerja mencari nafkah, besok juga mati, buat apa ngumpul-ngumpul harta. Nah, kalau hanya itu ingatan kita, tentunya kita akan diam saja dalam posisi hanya, kalau istilah Sunda, maaf, menjedog saja, dan itu tidak baik. Allah tidak suka, karena ikhtiar juga itu salah satu perbuatan ahli surga.
Begitu sahabat, banyak sekali kan sahabat hikmah dari proses penciptaan manusia yang begitu luar biasanya, yang begitu uniknya. Banyak sekali hikmah. Jadi apalagi yang tidak bisa kita lakukan sahabat? Kalau melihat hal-hal itu, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Yuk sahabat, mari lakukan sesuatu apapun juga di dunia ini yang terbaik. Do the best, but don't feel the best. Tapi jangan merasa kita yang terbaik. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hikmah dari proses penciptaan manusia yang luar biasa tadi, yang sudah kita kupas tadi, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Intinya sahabat, mari kita lakukan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa rizki ataupun jodoh ataupun kematian, kebahagiaan, kecelakaan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik supaya kita menjadi insan paripurna yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.